Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Citra Andira dengan NPM 24 15 061 004. Di sini saya dari Departemen PPD, Pendidikan dan Pengembangan Diri, dan juga dari Divisi Pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai studi case pelepasan wisudawan FT Unila, di mana ini termasuk pada bagian PKBM arak-arakan. Baik, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai arak-arakan, yaitu suatu kegiatan yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, di mana arak-arakan ini merupakan kegiatan seperti pelepasan wisudawan untuk jurusan Teknik Elektro untuk mahasiswa yang lulus pada jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini terdapat analisis dari studi case pelepasan wisudawan FT Unila, PKBM Arak-Arakan, dari pertanyaan apa kebijakan yang terjadi. Nah, jawaban dari analisis saya itu yaitu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Mahasiswa Fakultas Teknik tentang pelepasan wisudawan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan arak-arakan wisudawan, mulai dari teknis kegiatan, aturan pesertanya juga, larangan dan jenis pelanggaran hingga pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Dan selanjutnya ada dampak terhadap organisasi mahasiswanya. Nah, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi organisasi mahasiswa. Karena pertama, menciptakan kegiatan pelepasan wisudawan yang lebih tertib dan aman, memperjelas tugas dan koordinasi antara BEM FT dan himpunan mahasiswa, terutama himpunan mahasiswa teknik elektro atau Himatro, lalu mengurangi tindakan yang merugikan seperti konvoi liar, intimidasi, maupun penggunaan atribut provokatif, karena di sini kegiatan arak-arakannya dilakukan secara terstruktur. Lalu yang terakhir, menjaga nama baik organisasi mahasiswa dan fakultas teknik. Nah, namun kebijakan ini juga dapat membuat organisasi mahasiswa harus lebih disiplin dan berhati-hati karena adanya sanksi bagi pelanggaran, termasuk larangan mengikuti kegiatan wisuda berikutnya. Lalu yang ketiga, terdapat apa kebijakan tersebut efektif. Nah, kebijakan dari PKBM arak-arakan ini dapat dikatakan cukup efektif karena terdapat aturan yang jelas mengenai kegiatan dan larangannya. Lalu yang kedua, adanya pengelompokan jenis pelanggaran, yaitu ringan, sedang, dan juga berat. Lalu terdapat sanksi yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar. BMFT juga diberi kewenangan penuh dalam pengaturan teknis kegiatan dan pengawasan peserta. Nah, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangannya, kedisiplinan peserta yang melakukan arak-arakan, dan konsistensi panitia dalam menegakkan aturan tersebut. Nah, selanjutnya, yang keempat ini adalah apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Nah, jawabannya itu tidak, karena kebijakan ini justru menyesuaikan dan mendukung aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Rektor mengenai tata perilaku mahasiswa. Jadi, kebijakan ini itu tidak bertentangan sama sekali dengan aturan yang lebih tinggi, di mana aturan yang lebih tinggi itu yaitu Peraturan Rektor mengenai tata perilaku mahasiswa, karena ini apa ya, tidak mencoreng nama baik dan juga tidak bersifat anarkis. Nah, dalam peraturan disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran peraturan rektor, maka BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada dekanat. Nah, artinya kebijakan ini dibuat sebagai aturan teknis di tingkat fakultas dan masih berada dalam kewenangan fakultas teknik serta tidak bertentangan dengan aturan universitas. Nah, dari hasil analisis studi case pelepasan wisudawan FT Unila PKBM Arak-Arakan, nah kebijakan yang terjadi itu ya bagaimana mengatur pelaksanaan arak-arakan wisudawan ini agar tetap tertib mulai dari teknisnya dan aturan, larangan serta jenis pelanggarannya hingga pemberian sanksi bagi yang melanggar. Lalu dampaknya terhadap organisasi ini ya tentu saja banyak dampak positifnya seperti menciptakan kegiatan pelepasan, jadi menambah kenangan atau momen, memperjelas tugas dan koordinasi antara BMFT dan himpunan mahasiswa, dan menjaga nama baik organisasi mahasiswa dan fakultas teknik. Nah, selanjutnya kebijakan ini juga bisa dikatakan efektif ya karena terdapat aturan yang jelas serta terdapat larangan dan juga terdapat sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, terus adanya pengelompokan jenis pelanggarannya juga, terdapat sanksi dan lain sebagainya. Dan kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, di mana kebijakan dari arak-arakan, di mana ini merupakan tingkat fakultas,
ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi harus selaras selaras atau sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan rektor mengenai tata perilaku mahasiswa. Nah, ya jadi kebijakan ini dibuat sebagai aturan teknis di tingkat fakultas dan masih berada dalam kewenangan fakultas teknik serta tidak melanggar dengan aturan universitas. Jadi adanya PKWM Marak-Arakan ini harus tetap berada di dalam kewenangan fakultas teknik atau dekanat serta tidak bertentangan dengan aturan universitas atau peraturan rektor. Nah, mungkin sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Saya Naya Citra Andira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.